Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer atau informasi lain yang relevan. Pada pertemuan ini saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer setanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik di instansi pemerintah pusat, demikian dengan instansi pemerintah daerah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu honorer selalu semangat dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pertemuan kali ini ada satu hal penting yang perlu saya sarankan kepada seluruh Bapak Ibu honorer terkait dengan harapan untuk diangkat menjadi aparatur sipil negara dengan status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Demikian juga dengan CPNS atau calon pegawai negeri sipil. Nah, Bapak Ibu, tentunya ini semuanya adalah harapan yang benar-benar diinginkan oleh seluruh Bapak Ibu honorer, dan tentunya untuk meraih hal ini semua butuh proses. Tentunya prosesnya bukan seperti yang kita harapkan. Bapak Ibu, terkait dengan hal ini, informasi terkini yaitu tenaga honorer punya peluang diangkat jadi P3K. Simak kriterianya berikut ini. Nah, Bapak Ibu, untuk mengetahui apa dan bagaimana kriterianya, mari kita simak informasi ini dan jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Berikut kriteria tenaga honorer bisa diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Tenaga honorer memiliki peluang besar untuk diangkat menjadi pegawai aparatur sipil negara dan status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau ASN P3K. Ketentuan terkait pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018. Berdasarkan aturan tersebut, tenaga honorer bisa mengisi jabatan fungsional dan jabatan pimpinan tinggi setelah diangkat menjadi P3K. Berdasarkan aturan tersebut, tenaga honorer bisa mengisi jabatan fungsional sebagaimana yang telah disampaikan, demikian juga dengan jabatan pimpinan tinggi atau JPT. Tentunya semuanya itu setelah ada keputusan pemerintah untuk pengangkatan Bapak Ibu honorer menjadi P3K. Namun, ada beberapa ketentuan agar honorer bisa diangkat menjadi P3K. Salah satunya adalah setiap instansi pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan P3K. Kebutuhan dan jenis jabatan P3K yang bisa diisi tenaga honorer itu berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja untuk jangka waktu 5 tahun dengan diperinci per 1 tahun berdasarkan prioritas kebutuhan. Untuk menjadi P3K, maka peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2018 menetapkan bahwa batas usia tenaga honorer terendah adalah 20 tahun dan tertinggi 1 tahun sebelum batas usia jabatan tertentu. Nah, dalam arti 20 tahun minimal dan maksimal adalah 1 tahun sebelum pensiun. Nah, contohnya Bapak Ibu, apabila Bapak Ibu guru pensiunnya umur atau usia 60, berarti yang usia 59 tahun itu bisa melamar jadi ASN P3K. Bila lolos, maka tentunya itu juga memenuhi syarat. Hanya persoalannya, kalau tepatan melamar usia 59 tahun,
proses administrasi, proses seleksi, dan seterusnya, maka jelas sambil menunggu proses tersebut sampai diangkat atau di-SK-kan menjadi P3K, juga yang bersangkutan menuju pensiun. Misalnya seorang guru, nah sebagaimana telah disampaikan 60 tahun, maka tenaga honorer bisa melamar hingga ia berusia 59 tahun. Aturan batas usia tenaga honorer tersebut juga berlaku untuk jenis jabatan lain. Berdasarkan peraturan pemerintah tersebut, tenaga honorer bisa diangkat menjadi P3K melalui seleksi. Terdapat 2 tahapan seleksi agar tenaga honorer bisa diangkat menjadi P3K, yaitu seleksi administrasi dan seleksi kompetensi. Apabila tenaga honorer dinyatakan lulus seleksi pengadaan P3K, maka wajib mengikuti wawancara untuk menilai integritas dan moralitas sebagai bahan penetapan hasil seleksi. Khusus untuk JPT atau Jabatan Pimpinan Tinggi Utama tertentu dan JPT Madya tertentu juga mempertimbangkan masukan dari masyarakat sebelum diangkat menjadi P3K. Setiap tenaga honorer yang berstatus P3K akan mendapat hak, kewajiban, dan fasilitas setara dengan pegawai negeri sipil atau PNS. Terkini P3K juga dikabarkan akan menerima jaminan pensiun seperti pegawai negeri sipil atau PNS setelah adanya Undang-Undang Aparatur Sipil Negara yang telah secara resmi ketuk palu oleh pemerintah pada tanggal 3 Oktober 2023 melalui rapat paripurna DPR RI. Nah, itu bukan lagi hal yang disembunyikan karena memang Undang-Undang Aparatur Sipil Negara itu secara umum sudah diketahui oleh seluruh masyarakat di seluruh Indonesia. Maka dengan sendirinya bahwa Undang-Undang ASN ini menjadi payung hukum bagi perlindungan honorer, penataan honorer, pengangkatan honorer, demikian dengan kejelasan karir dan kesejahteraan para honorer ketika sudah diangkat menjadi ASN P3K. Selain itu, P3K mendapat perlindungan berupa jaminan hari tua atau JHT, jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, serta bantuan hukum. Adapun kriteria pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K lebih rinci dijelaskan ini melalui pasal 29 dalam peraturan pemerintah 49 tahun 2018. Pertama, pelamar yang dinyatakan lulus seleksi diangkat sebagai calon P3K. Kedua, calon P3K yang akan diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak berkedudukan sebagai calon pegawai negeri sipil atau PNS, prajurit TNI, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau P3K sejak yang bersangkutan ditetapkan sebagai calon P3K. Ketiga, pengangkatan calon P3K sebagaimana dimaksud pada ayat 1 itu ditetapkan dengan keputusan PPK. 4. Keputusan PPK sebagaimana dimaksud pada ayat 3 disampaikan kepada Kepala BKN untuk mendapatkan nomor induk P3K. Kelima, penerbitan nomor induk P3K sebagaimana dimaksud pada ayat 4 diterima oleh PPK paling lama 25 hari kerja sejak waktu penyampaian. Itulah informasi terkait dengan tenaga honorer bisa diangkat menjadi P3K. Tentunya ada proses yang wajib dilalui sebagaimana yang barusan dijelaskan sesuai dengan pasal 29 dalam peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2018. Demikian informasinya. Semoga impian Bapak Ibu honorer untuk bisa diangkat menjadi ASN P3K di tahun 2023 tahun ini bisa tercapai sebagaimana harapan. Kiranya
pengangkatan menjadi ASN P3K adalah bagian Bapak Ibu honorar setelah adanya Undang-Undang ASN 2023. Demikian, semoga bermanfaat. Sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.